Yesus ki dupa malum roh haki. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saudara-saudari, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian untuk kita hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang ditentukan sebagai renungan untuk hari ini tertulis di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Demikian dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja merayakan atau memperingati hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada semua orang-orang yang percaya kepadanya melalui peristiwa Pentakosta. Dan tentu kita semua sekarang sudah menerima kasih karunia Tuhan dengan Roh Kudus-Nya yang tercurah kepada setiap kita. Itulah yang membuat kita mampu percaya kepada Tuhan, mampu mengucapkan kesaksian iman kita. Kita percaya kepada Allah Bapa, kepada Anak, dan kepada Roh Kudus. Dan pada peristiwa Pentakosta itu, Petrus bangkit berdiri, saudara-saudari, untuk memberitahukan rahasia ilahi kepada banyak orang yang masih belum mengenal segala misteri kebaikan dan karunia keselamatan yang Tuhan lakukan. Dan yang tentunya kita juga sekarang di zaman ini terpanggil juga untuk mengungkapkan rahasia kasih karunia itu. Rahasia keselamatan yang Tuhan berikan itu. Dunia yang sedang haus akan pertolongan yang menyelamatkan. Dunia yang secara setiap hari mencari kehidupan yang lebih baik hari lepas hari, dan membutuhkan sebuah pegangan di dalam kehidupannya yang menopang dan menyelamatkan dirinya. Sekarang sedang haus akan penemuan akan hal itu. Nah, Petrus juga menghadapi masyarakat yang seperti itu. Masyarakat yang membutuhkan keselamatan. Masyarakat yang membutuhkan sebuah pegangan yang menjamin mereka menemukan pertolongan. Supaya mereka diselamatkan dari perbudakan, dari kekuasaan pemerintah yang sedang menjajah mereka. Petrus bangkit berdiri memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus yang mereka salib, Yesus yang mereka bunuh, Yesus yang sudah mati, itulah yang menjadi keselamatan bagi setiap orang. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian, dia sudah bangkit dari kematian, dan dia akan kembali ke tempatnya yang semula, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia menganugerahkan Roh-Nya yang kudus untuk menyertai setiap kita dan untuk mengajari kita untuk mampu berseru kepadanya. Supaya setiap kita yang mengalami pergumulan, yang mengalami kesulitan kehidupan, seru dalam nama Tuhan, berseru memanggil Yesus dan berdoa di dalam nama Tuhan itu. Sehingga kita memperoleh keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah apapun yang kita masalahi, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh Petrus itu juga berlaku di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya, yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentu tidak hanya berseru kepada Tuhan yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan juga tentu mengharapkan setiap kita untuk juga melakukan apa yang Tuhan firmankan. Karena Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan kita. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, 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 maka akan diselamatkan, maka akan memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Tetapi mereka yang juga melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu hidup dengan saling mengasihi,
hidup dengan saling mengampuni, hidup dengan berdamai dengan banyak orang. Nah, itulah sebabnya saudara-saudari, hari ini ketika firman Tuhan mengatakan kepada kita, barang siapa kita yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan dan akan menyelamatkan. Tentu seruan kita itu juga harus disertai dengan perilaku kehidupan kita dan tindakan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seruan kepada Tuhan atau sebutan memanggil nama Tuhan tidak boleh disertai dengan perbuatan yang jahat, perbuatan yang penuh dengan apa yang bertentangan dengan kehendak dan firman Tuhan. Tentu Tuhan menginginkan ketika kita berseru kepadanya, ketika kita memanggil Dia, ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita ketika hidup kita ini sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan, dengan apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan perintahkan. Itu sebabnya dalam pekerjaan kita sepanjang hari ini, saudara-saudari, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan jalan-jalan keselamatan, jalan lurus, dan yang tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Nah, ketika itu sudah kita lakukan sebagai buah dari keyakinan dan kepercayaan dan buah keselamatan kita, maka ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi permasalahan, kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil namanya, maka Tuhan akan mendengar, dan Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita selalu. Karena kita punya Tuhan yang mendengar, Tuhan yang siap membantu, menopang, menolong kita, dan rohnya itu menyertai kita di dalam segala apapun yang kita hadapi di tengah-tengah. Itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari saudara-saudari melakukan seluruh kegiatan kita sepanjang hari dan hari-hari berikutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan selalu memberikan pertolongan dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami sepanjang hari ini. Dan biarlah dengan firman ini kami mengawali dan melakukan segala aktivitas kami. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Mu, dan sesuai apa yang benar yang Tuhan telah ajarkan kepada kami, sehingga ketika kami berseru dan memanggil nama-Mu, Engkau bersedia untuk mendengarkan, bahkan memberikan pertolongan yang menyelamatkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.